Hai sahabat adik kabar dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia. Ada kabar hadir untuk menyapa kalian dengan berbagai informasi unik. Tapi sebelum lanjut, please like, comment, share, dan subscribe serta pencet tanda loncengnya biar kami semakin semangat dalam berkarya. Nah sahabat ada kabar, insiden kecelakaan adalah suatu musibah yang seringkali menyebabkan penderitaan bagi yang mengalaminya. Tapi hal itu tidak berlaku bagi beberapa orang berikut ini. Mereka justru mendapatkan sebuah berkah, bahkan keajaiban layaknya manusia super. Lalu siapa saja ya orang-orang ini? Inilah dia ulasannya. Yang pertama ada Edward Muybridge. Namanya sudah sangat terkenal sebagai peneliti sekaligus fotografer dunia nih sobat. Nah karyanya juga dipercaya sebagai cikal bakal dari animasi kartun. Lalu apakah ia berbakat? Nah sobat ada kabar, di tahun 1860 saat usianya 30 tahun, Edward yang saat itu merupakan seorang penjual buku handal dan bisnismen sejati mengalami kecelakaan. Saat itu kereta kudanya kehilangan kendali hingga meluncur ke tepi jurang yang curam. Edward akhirnya pingsan selama 9 hari karena kepalanya yang menghantam batu besar. Nah saat terbangun, bukan hanya pribadi ramah dan naluri bisnis yang berubah, namun Edward menjelma menjadi jenius yang menaklukkan dunia fotografi. Ia membuat penemuan yang mendobrak dunia. Nah karyanya yang paling fenomenal adalah foto kuda berpacu yang seolah-olah bergerak. Nah ia disebut mengalami sindrom kecendekiawanan yang mendadak nih sobat. Next selanjutnya di posisi kedua ada Tony Cicoria. Tony Cicoria adalah seorang dokter ahli ortopedi. Di tahun 1994 ia mengalami insiden tersambar petir saat ia berada di sebuah taman di New York nih sobat. Nah petir tepat menembus kepalanya. Ajaibnya dia tidak apa-apa loh. Namun sejak saat itu Tony mendadak diliputi keinginan untuk bermain piano yang sangat kuat. Ia mulai memainkan karya-karya orang lain hingga akhirnya menulis sendiri melodi yang terus-menerus muncul di kepalanya tanpa mampu ia kendalikan. Dan akhirnya Tony sukses menjadi seorang pianis yang handal plus juga dokter ahli bedah nih sobat. Next selanjutnya di posisi ketiga ada John Sarkin. Ia bertransformasi dari seorang ahli saraf tulang belakang menjadi seorang pelukis dengan segudang penghargaan. Setelah ia mengalami stroke, John Sarkin mengikuti segala macam terapi untuk pengobatan stroke-nya. Tapi itu tidak membuahkan hasil, sampai akhirnya seorang perawat menyodorinya dengan krayon. Ia merasa banyak sekali ide di kepalanya dan mulai mendadak jago melukis nih. Karya pertamanya saja yaitu kaktus-kaktus saat itu langsung menjadi latar film cowboy di tahun 1950. Wow, amazing kan? Next selanjutnya di posisi keempat ada Jason Paget. Di tahun 2002, Jason mengalami insiden yang sangat mengerikan. Ia mengalami serangan kekerasan di sebuah bar di Tacoma. Nah, ia akhirnya dilarikan ke rumah sakit karena mengalami gegar otak yang sangat berat. Di pagi hari saat bangun dan menyalakan keran air, ia kemudian melihat garis tangan menyentuh kurva. Nah sejak saat itu pula berbagai hal menyelimutinya dengan berbagai geometri dan juga tabel bersilang yang merupakan matematika terapan yang sangat rumit. Jason ini tidak pernah mengikuti kelas aljabar loh sobat, bahkan ia putus kuliah. Nah sejak saat itu Jason sang berandal bertransformasi menjadi ahli matematika dan pembicara setelah kepalanya ditabok orang. Wow kan? Sobat ada kabar, selanjutnya ada Noraini Ismail. Nah di tahun 2012 Noraini Ismail yang saat itu berusia 17 tahun mengalami kecelakaan serius setelah motor yang ia kendarai menabrak truk. Selama 11 jam Noraini koma. Saat Nur sadar, gaya bicaranya menjadi aneh. Nah setelah ditelusuri, ternyata bahasa yang ia sampaikan merupakan bahasa campuran dari beberapa negara seperti Mandarin, Jepang, Korea, bahkan Indonesia. Nah ternyata Nur mendadak bisa bicara dengan berbagai bahasa di dunia. Wow bukan? Last but not least ada Franco Magnani. Nah, Franco Magnani merupakan seorang imigran asal Italia. Ia datang ke San Francisco untuk mencari kerja.
Tapi bukan pekerjaan ya sobat, namun ia justru terserang demam dan terjangkit infeksi otak yang sangat serius. Nah, ajaibnya setelah sembuh dari sakitnya, ia justru memiliki ingatan super nih. Ia memiliki memori yang sangat detail tentang tempat-tempat yang pernah ia kunjungi di masa lalu. Dan hebatnya, Franco mampu melukiskan ingatannya pada kanvas dengan sangat detail dan tampak persis sama dengan tempat aslinya loh. Baiklah sobat, ada kabar, demikian tadi ulasan kami mengenai beberapa orang jenius yang mengalami sindroma kejeniusan mendadak. Nah, biasanya saat cedera otak, sel otak yang mati ini membentuk serotonin yang merembes ke jaringan di sekitarnya. Nah, inilah yang sering menyebabkan adanya keterhubungan baru pada otak sehingga menghasilkan koneksi-koneksi baru pada otak. Nah, jadi secara ilmiah dikatakan bahwa kerusakan tertentu pada otak ini memunculkan bakat-bakat yang luar biasa serta awalnya terpendam. Nah, meskipun seperti itu, tidak boleh kalian atau tidak disarankan untuk melakukan hal-hal seperti jatuh ke jurang, tersambar petir, atau bahkan menabrakkan diri ke truk jika kalian ingin punya kemampuan ini. Jadi kalau masih belum ditemukan cara pastinya, lebih baik kita berlatih dan belajar ya sobat. Nah, mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Nah, buat kalian yang selalu mendukung kami, ucapkan terima kasih. Dan akhirnya, The Punky to the channel for the Punky to the people, The Punky to the Punky to, so say laya-laya. See ya!